Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan, salam daripada Borneo. Alhamdulillah penggambaran hari ini daripada 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah yang terletak di belakang Maybank, yaitu cawangan utamalah. Oke, jadi ada cawangan yang kedua ya, 3M Auto Workshop 2 Tuaran. Ini saya promote dulu. Baru kita buka 2 hari yang lalu. Jadi siapa yang orang-orang lalu di Tuaran tuh, bolehlah singgah-singgah di workshop saya, kecil-kecil saja, tapi insya Allah kita buat perkhidmatan yang terbaik. Oke, jadi kita sambung. Jadi sebelum memulakan apa-apa pekerjaan yang baik, seperti mana yang sebelum-sebelum ini, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konten hari ini lebih kepada Biba lagi. Saya tidak tahu lah tempat ini banyak betul juga Biba yang masuk. Jadi Biba ni masalah dia bila panas dia semput, bila sejuk dia okey. Macam mana juga kan kita mau pakai itu kereta ya? Takkan mau tunggu dia sejuk lagi, tinggal lagi di tepi jalan. Jadi kasihan juga ownernya nih. Ownernya ni beliau-beliau juga dan juga peminat YouTube juga dia kata. Dan alhamdulillah dan terima kasih kepada peminat-peminat YouTube yang sudi datang sini. Saya bukan pandai sebenarnya ya. Saya ini cuba yang terbaik saja untuk customer dan saya pun banyak kelemahan. Jadi apa yang penting ialah kita perbaiki kelemahan itu. Jadi alhamdulillah kenapa kereta ini semput, satu persoalan yang perlu dibahas. Yang kedua, kenapa dia panas sejak baru dia semput, dan yang seterusnya apa solusinya. Bila ada masalah perlu ada solusi. Tidak boleh cerita masalah saja tidak tahu apa solusinya. Dan setiap solusi itu perlu ada SOP-nya. SOP-nya ialah step by step dalam cek kereta orang. Bagaimana kita mengganti. Dan untuk case kereta ini, ya, kalau kita nampak kereta ini pada mulanya datang, dia semput dan dia basah di bahagian coil ya, dan ada nut dia loose di bahagian coil nut tu. Jadi mungkin kita akan ke sekilas pandang untuk kita tengok yang bab kabel yang lama dan bab kabel yang baru. Jadi kita menerangkan dengan owner dia bahawa kita ambil step yang paling bawah dulu, yaitu up bagian pengapian. Dan bila kita cek penuh minyak hitam di dalam. Dan apa yang mengejutkan kita adalah kenapa boleh terjadinya minyak itu penuh di dalam manifold intake dia. Dan juga penuh di dalam coil plug walaupun sudah ganti itu seal plug. Dan adakah bila kita mengganti itu masalah selesai 100%? Tidak. Itu adalah step pertama. Sistem pengapian dia tidak boleh basah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, pastikan bahagian elektronik CKP dan CMP itu perlu bagus. Jadi di sini saya akan membahas kenapa orang ini datang. Orang ini datang dia semput konon, mengadu. Jadi kita ini kan pomen. Kita ambil step paling bawah, yaitu pastikan pengapian itu bagus, minyak bagus, udara bagus. Sebab sistem pembakaran dalam ini dia perlu 3 asasnya, yaitu petrol mesti ada bagus, bagian injektor, bagian elektrik pump semesti mau bagus. Yang kedua bahagian api, pastikan dia coil plug dan spark plug bagus. Dan yang terakhir ialah pastikan bagian udara, campuran udara itu bagus, dikawal oleh throttle body, sama ada melalui TPS ataupun MAP. So sini saya ada membahas punca-punca enjin semput dan apa kaitannya dengan Biba ini. So sekarang ini saya akan bahas dulu kenapa orang ini datang dulu lah sebelum saya bahas itu. Kenapa orang ini datang? Saya tengok dulu saya punya laser. Oke. Pertama sekali, orang ini datang kami buka dia basah penuh. Ini seal plug. Jadi kalau kita nampak ini kereta ini adalah keadaan seal plug yang oke. Yang dia punya sana tuh tidak ada kabel di sini. Nanti kita cari dulu. Ini contoh kereta orang lain punya ya. Kita cari dulu yang tidak ada kabel plastik. Apabila sistem sini basah, kameramen di sini. Ini kita tukar dia punya nih. Salah satu kita tukar sebab dia basah di dalam. Ini basah di dalam. Oke, sekarang kita coba matikan dulu. Sekejap. Kita hold dulu, kita cari spana. Oke, kita sambung tadi. Pada mulanya ini orang datang ya. Kalau kita untuk makluman lah. Pada mulanya orang ini datang dia basah di sini. Dia basah. Ini penuh minyak di sini nih. Ini memang dia basah di sini. Apabila sistem ini masih ada lagi minyak lamanya. Ya, kalau kita tengok minyak lamanya masih basah. Bab kabel ini kita ganti satu set. Yang dia punya bab kabel asal tuh yang ini. Yang ini, yang tidak ada kabel nih. Siapa nampak perbezaan dia? Ini, nampak? Ini dengan yang ini, apa bezanya?
Biasanya ini tidak ada kabel. Nih, apa yang terjadi bila tidak ada kabel, dia akan keluar pergi breeder. Sebab itu kalau kita tengok manifold intake sini breeder, nih, ini sini, dia duduk sini, kameramen tengok, ini sambung sini betul. Saya ambil nih, kita tengok sini. Ini breeder, betul, sambung. Ini breeder kedua. Akan penuh minyak di sini. Kenapa penuh minyak? Dan satu penuh minyak di dalam sini, kedua lagi walaupun dia sudah ganti ini seal, tetap juga basah di dalam. Kenapa? Sebab plate ini tidak ada, dan ketika dia buka ini barang, dia tetap ada risiko untuk leaking balik di seal plug. Jadi dia boleh basah di sini. Oke, yang kedua dia basah dalam throttle body. Sebab kenapa? Kalau kita tengok ini, manifold intake. Oke, kita tengok di sini, ini breeder, manifold, pergi breeder dia ini dengan ini penuh minyak nih dalam nih. Sebab kenapa dia tidak ada plate di sini? Maka itu kita cadangkan dengan owner supaya kita ganti satu set, dan ini kita sudah gantilah one set. Ini pun kita sudah ganti one set. Walaupun kita boleh ganti seal macam orang buat ini, dia ganti ini seal. Tapi dia silap dia tidak pasang balik itu plate dia nih. Ini pasang barang pasang mati. Jadi kami selalu mencadangkan kalau kereta sudah lebih 10 tahun, kita ganti sejak satu set. Sebab kalau kita ganti ini seal saja seperti ini, kameramen tengok sini. Seperti ini kan dia rapuh sudah. Ini nampak nih. Ini kan? Ini nampak. Keras sudah. Bila dia keras, minyak akan masuk dalam seal. Dalam seal plug atau masuk dalam coil plug, dan dia menghasilkan api yang tidak stabil sebab dia sudah basah. Jadi kita mencadangkan ganti satu set yang ini untuk orang bilang supaya minyak hitam itu tidak masuk di dalam coil plug. Sebenarnya kita boleh buat macam mana orang ini buat dulu, tetapi kelemahan orang ini dia tidak pasang itu, dia punya kabel menyebabkan minyak hitam banyak kering masuk di dalam manifold intake. Sebab kenapa tidak ada penutup di sini? Kameramen sini. Tidak ada penutup di sini. Ya, tidak ada penutup di sini seperti ini. Sebenarnya yang betul kalau dia nak jimat sekalipun, ini sahaja bagi luas sebab dia nak cungkil keluar yang ini. Coba ambil ke screwdriver dulu sekejap. Kalau dia nak sekalipun jimat, dia tidak mau ganti kabel ini walaupun sudah berumur 10 tahun. Sebenarnya jangka hayatnya benda ni 5 tahun saja hingga 7 tahun ganti one set. Sebenarnya boleh ganti seal plug, tapi pastikan dia tukar ikut bulatan betul-betul. Sebab nak cungkil yang ini barang, dia perlukan ukuran yang betul, ya. Macam ini kita sekarang. Kita tengok nih. Bila ini barang dia keras, dia tidak boleh peluk nih di dalam coil plug ini, dia tidak dapat peluk. Kita tengok di sini, dia tidak dapat peluk. Jadi bila dia tidak dapat peluk di dalam nih, dia akan basah. Jadi macam ini, sebenarnya dia boleh jimat juga, tapi risikonya kebocoran itu tetap ada. Jadi kalau macam ini kita cadang ganti one set, dan kita sudah ganti. Ini kereta. Cuma apa yang saya mau bahas di sini bukan cerita pasal istilahnya di sini. Pasal bab kabel saja. Saya akan cerita di sini punca-punca kenapa engine semput. Sebab dia datang ini panas, saya baru dia semput. Jadi salah satu yang kita buat di kereta ini adalah kita coba bahagian pengapian itu dulu, jangan ada leaking minyak. Jadi kita tengok mana sudah laser saya tadi. Ya, jadi yang pertama sekali puncak engine semput adalah CKP, yaitu crankshaft sensor. Dia duduk di bahagian bawah. Sekiranya CMP ataupun CKP maknanya crankshaft sensor, CMP itu maknanya camshaft. Okey, CKP adalah crankshaft sensor, dia membaca firing order api bagian bawah ya. Kalau kita nampak, kameramen boleh sini. Di bahagian bawah sini. Tak nampak ya? Bahagian bawah dekat crankshaft ni boleh jadi. Kita tengok. Ya, jadi kalau kita nampak ya, punca-punca engine semput yang pertama adalah CKP. CKP adalah membaca api. Seperti mana video saya, api, firing order. Dia kontrol api. CMP dia baca minyak. Di injektor, minyak injektor. Sebab itu dua-dua ini balik adik-beradik. Okey, CKP tu duduk di bawah, CMP tu duduk sini. Ini nih, untuk Biba selalu masalah ni wiring ni. CMP, coba kameramen fokus di sini. Ini nampak ni? Saya tahu mana saya punya ni. Okey, ni. Okey. Right, kita tengok sini ya, laser boleh tengok warna merah ni. Ini disebut sebagai CMP, dia membaca minyak, mengikut cam. Dia baca tu cam. Jadi CMP dengan CKP ni adik-beradik. Crankshaft sensor dia jaga api, camshaft sensor dia jaga minyak. Dia kontrol itu injektor untuk dengan BBT solenoid. Dengan sekali dengan itu camshaft untuk intake BBT, sprocket BBT. So dia perlu synchronize. Kalau CMP masalah, susah juga mau hidup juga, tapi susah. Mau 2-3 kali kita start, baru dia boleh hidup. Itu biasanya tanda CMP masalah. Kalau CKP masalah, tengok jenisnya masalah macam mana. Kalau dia panas baru masalah, kadang-kadang dia hantar data tidak berapa bagus, menyebabkan bacaan tidak cantik, dia semput juga.
Kadang-kadang dia sejuk dia okey sebab dia tidak pakai yang original. So kalau kita tengok sini adalah original crankshaft sensor. Ini crankshaft sensor untuk Biba Untuk Biba, dan ini adalah camshaft sensor yang bukan ori yang di sini terletak ni, kameraman boleh sini. Nih, dia dulu. Ya, ini adalah camshaft dia yang dia sudah ganti. Kita sudah ganti. Sebab kenapa diganti ini? Sebab di scanner ada mengatakan camshaft sensor masalah. Dan kita sudah ganti dan check engine tu tidak keluar sudah. Sebab masa kita scan di kereta, kalau kita nampak di scanner sini, kejap kameraman boleh nampak ya. Kita nampak di kereta ni, kita tengok camshaft sensor dia menyala dan kita ganti camshaft sensor yang original. Alhamdulillah tidak keluar sudah. Jadi alhamdulillah. Tapi adakah masalah ini panas tidak? Tidak juga. Panas tetap still masih masalah, tapi check engine tidak keluar sudahlah, dia okey. Cuma panas tu masih semput lagi. Maksudnya kereta ini banyak betul masalahnya. Kita cuma step by step, bukan kita mencari kesempatan di sebalik kesempitan. Tapi kereta ini terlalu banyak dia punya masalah, ya. Jadi kita hold dulu sekejap. Okey, jadi sekarang kameramen sini dekat sikit. Kalau kita tengok kereta ni, dia keluar perkataan cam angle sensor, betul? So kita cek dia punya ni, kita sudah ganti dan cek engine sudah tidak keluar, tetapi semput tu masih ada ketika panas. Semput tu masih ada. So kita ganti camshaft sensor ori dan tidak keluar sudah. Tapi isunya masih semput ketika panas. Jadi kita akan bahas ini punca yang pertama, engine semput CKP. Kalau ini pun tidak original kita pakai, dia pun semput juga ketika panas. Jangan pakai tidak original lah. CMP pun begitu juga. Crankshaft sensor. Coil plug mesti mau yang bagus punya. Kalau api, coil plug ini dia menghasilkan percikan api. Percikan api ini dia untuk bakar petrol. Jadi coil plug kalau tidak original ataupun dia mati, dia akan menghasilkan semput. Yang spark plug pula. Kalau yang coil plug ini banyak selalu berlaku pada Wira. Kalau panas dia tidak berapa bagus apinya. Ini biasa yang kita pakai Wira Video kah, Wira MMC kah. Kalau dia panas selalunya kita tengok dia punya distributor assembly ataupun distributor coil. Di dalam tu ada coil, di dalam tu ada sensor. Sekali dah camshaft sensornya ada di dalam. Kalau untuk MMC punya. Kalau untuk video dia ada crankshaft sensor. Tapi untuk MMC dia tidak ada crankshaft sensor, dia ada cam sensor di dalam distributor assembly. Jadi coil dalam distributor assembly tidak ada coil. Coil itu kalau tidak original dia panas dia akan semput. Itu yang terjadi daripada Wira MMC ataupun Wira Video pun kadang jadi. So itu sebabnya kenapa dia semput. Salah satu adalah coil plug. Biba pun sama. Kalau ada brand yang kita beli tidak original, dia kalau sejuk dia okey. Bila dia panas tidak coil. Jadi ini salah satu masalah coil plug juga. Jadi cek bahagian pengapian dulu, the basic dia lah. Ini selalu terjadi. Satu, CKP tidak ori, CMP pun tidak ori. Tapi kalau CMP dia hidup. Tetapi mau 2-3 kali kau start baru dia hidup. Itu ciri-ciri yang awalan. CKP paling susah kita nak detect. Terutama ketika dia mati separuh-separuh. Maksudnya dia on the way mau mati. Jadi benda yang on the way mau mati susah kita mau detect. Macam hari itu kita jumpa Beza 1.3. Susah kami cari. Sampai banyak workshop pun. Sebab dia kata crankshaft sensor tiada masalah. Kenapa di scan tiada fault code? Macam mana mau keluar fault code? Kalau memang benda itu dia tidak mati total. Dia hanya on the way mau mati. Macam mana kita mau bangunkan orang yang pura-pura tidur itu, yang on the way lah, yang pura-pura mau dia tidak mati, dia tidak tidur, tapi dia pura-pura tidur. Macam ini dia tidak rosak, tapi separuh-separuh dia mau rosak. Jadi agak sukar untuk kita menilai bagaimana kita mau detek masalah yang on the way mau rosak, yang berpura-pura nak rosak, itu payah sikit. Jadi kita cek satu-satu dan akhirnya alhamdulillah kadang-kadang kita jumpa. Bukan kita pandai, tapi kita step by step. Oke, yang seterusnya boleh juga menjadi semput adalah spark plug. Ini semua orang mekanik pun tahu. Kalau api tidak jumpa. Cuma pandangan saya apabila menggunakan spark plug, jangan sama sekali menggunakan spark plug yang tidak ikut spek. Gunanya mau racing punya, radium lah, yang cantik apinya lah. Tidak ada gunanya juga api cantik kalau pembakaran tidak cantik. Yaitu pembakaran tidak cantik pula. Sistem minyak tidak cantik, injektor tidak cantik, throttle body kotor, ISC pun kotor, TPS bacaan tak betul. Macam mana juga? Walaupun api kuat, kalau minyaknya tidak steady, tidak kuat. Kalau dia punya injektor sumbat, sama juga semput. Walaupun tu pakai spark plug yang harganya 151 biji. Tapi ini semua sistem ni kena faham. Spark plug ni kalau boleh ikut standard saja. Ya, kecuali tidak ada sudah jual standardnya, itu saya jual, pakai aja lah. Apa boleh buat? Bukan kita tidak mau, tapi tidak ada jual. Ini kita pernah jumpa Biba sebelum ini dan juga Myvi, di mana dia sudah habis Rp4.000. Gara-gara dia terpengaruh dengan perkataan api kuat, radiumnya okey, cantik, spark plug dia tidak ganti. Sebab dia pergi bengkel lain, dia bilang, api masih bagus. Pandangan mata kasar bagus, dia tidak menggunakan alat tester untuk spark plug, untuk tengok api dia warna apa. Kalau dia warna purple cantik, kalau dia warna kuning
Tidak cantik itu api. Kenapa? Sebab mungkin juga faktor usia juga ataupun faktor yang tidak ikut spek. Jadi spark plug ini main peranan untuk menghasilkan api. Ini ending kepada api spark plug lah. Permulaan pada api adalah coil plug. Arahan kepada api keluar adalah ECU. Sambungan api pergi coil plug adalah medium perantara adalah wiring. Paham ya? Dan seterusnya boleh juga terjadi tak masalah semput oleh wiring. Ya. Kalau tidak ada wire macam mana dia mau bagi arahan? ECU adalah otak, saraf adalah pengantara. Macam kita lah. Macam selalu saya terangkan di video saya, macam mana kita nak tahu benda itu panas kalau sensor di depan ini rosak. Tangan kita ini ada kulit disebut sebagai reseptor. Bila kita pegang panas, otomatis otak akan bagi tahu panas. Dia akan mengarahkan siapa? Mengarahkan otot dan juga mengarahkan tulang untuk tarik tangan kamu daripada panas. Kalau otaknya gila, dia letak tangannya terus begitu. Makanya kalau sudah gila itu isu, ganti itu isu terus. Sebab dia akan menyebabkan kita jadi gila. Sebagai pemain pun boleh ikut gila juga kalau kita tidak pandai detect masalahnya. Oke, paham ya? Jadi wiring ini sangat penting. Kalau wiring itu putus satu saja di depan ECU, jadi masalah besar. Nah, jadi saya nak bahas pasal ECU ini banyak, boleh tengok konten saya. Takut ini pun terlampau panjang sudah ini. Oke, jadi puncak pada semput itu wiring boleh tak masalah? Boleh. Kadang-kadang satu wire. Contoh sekarang saya bagi tahu. Contoh di sini, saya bagi tahu. Contoh kameramen sini. Ini ada 3 wire, betul? 3 wire saya. Kameramen fokus ini. 3 wire, betul lah? 3 wire. Mana sudah laser saya? Laser saya pun mati sudahkah? Nah, 3 wire. Ada 1 wire dari kunci, ada 1 daripada direct grounding, ada yang 1 pergi, ada yang daripada ECU. Satu saya wire ini putus, walaupun coilmu bagus, walaupun spark plugmu bagus, kalau 1 wire ini putus, akhirnya semput juga kereta itu. Jadi wiring ini sangat penting kah tidak? Sangat penting. Kalau wiring masalah, ECU dia mempunyai 3 wire utama untuk menghidupkan ECU, perlu 3 wire. 1 daripada kunci, 1 daripada fuse, 1 lagi direct grounding. Kalau 1 wire terputus, boleh tak ECU hidup? Tak boleh. Semua ini bermula daripada wiring. Jadi cek dulu wiringnya kalau ada masalah. Kalau dia semput, tengok wiring. Ada tak wire daripada ECU, daripada direct grounding, daripada kunci? Kalau ada, baru kita boleh salahkan coil. Kalau 1 wire yang tidak ada, daripada firing order daripada ECU tiada, mana boleh salahkan coil? Seperti mana biba-biba yang sebelum ini saya buat konten, dia sudah ganti coil plug, dia sudah ganti ECU, dia sudah ganti macam-macam, dia sudah ganti. Last wiring putus tengah sahaja. So siapa rugi? Siapa rugi? Kamu yang rugi. Sebabkan oleh wiring putus sahaja. Boleh semput tak? Boleh. Oke, nomor 6, throttle body. Kenapa boleh semput? Throttle body ini mengatur udara yang masuk. Untuk mengatur udara masuk dia perlu 2. 1 dikontrol oleh ISC. Kameramen sini. Ini namanya throttle body. Nah, ini namanya throttle body. Dalam throttle body ini, the basic dia ada 2. 1 disebut ISC, idling servo control. Dia yang kontrol ini, aktuator ini dia akan kontrol. Bila hidup aircon, bila ini semua dia akan kontrol. TPS ini mengukur, ini TPS, kameramen dekat sini. TPS ini dia membuka berapakah bacaan, berapa bacaan, berapa bacaan butterfly dalam, dan ini dia akan ISC pula membaca dia punya bukan membaca, mengatur. Kalau hidup aircon dia gustan sikit, gustan bahasa Sabar ribet sikit supaya udara lagi masuk. Sebab ketika kita off begini, udara tidak dapat masuk. Nampak kameramen sini? Tengok kameramen bawah nih. Ketika kita stop, udara akan terberhenti. Jadi bila kita rest baru udara masuk, betul? Bila udara masuk barulah oksigen masuk, betul? Oksigen ini barulah boleh injin hidup. Sebab syarat injin hidup perlu ada udara, oksigen, perlu ada api, dan juga perlu ada minyak. Jadi kita cerita sekarang, bila throttle body bermasalah, boleh tak semput? Boleh. Kalau ISC kok kotor, ISC sini ISC, idling servo control. Kedua adalah TPS, throttle position sensor. Ketiga adalah MAP. Ini saya akan bahas di bawah nih, Pak. Kalau ini MAP, apa fungsinya MAP atau MAF? MAP adalah mengukur jumlah oksigen. Berapa jumlah oksigen yang masuk dalam kebuk pembakaran. TPS membuka berapa besar katup bukaan butterfly saja. Dia tidak ukur berapa gram masuk dalam, dia tidak ukur. Yang mengukur adalah MAP. Berdasarkan dari tekanan vacuum tadi. Dia sedut tuh dia tarik. Kalau resnya dia tahu, kalau sedut berapa banyak, dia akan tukar pada digital. Digital itulah dihantar ke ECU. Oh, ini orang banyak oksigen dia mau. Tembak injektor lagi banyak. Api lagi begitu. Oke. Jadi seterusnya MAP sensor itu yang mana? Ini, kameramen sini. MAP sensor seperti mana video siapa yang rajin subscribe dengan saya ini bolehlah. Kemarin ini MAP sensor, manifold absolute pressure.
Ini orang dulu datang memang tidak ada sudah ini. Satu jas skrunya. Tapi efisiensi mengukur jumlah. Kalau MEF itu macam ini. Kameramen boleh ke sini. Plate number jangan tengok. Contoh yang ini. MEF itu flow sensor macam ini. Cuma flow sensor ini jenis kuno punya lah, yang lama punya. Dia ada begini. Tapi apapun fungsinya dia letak di sini. Dia bukan letak di minipool. Kalau Wira VDO dia letak di sini, di minipool intake. Kalau Wira MMC macam ini dia letak sini. Tapi fungsinya sama, mengukur jumlah oksigen masuk. Oke. Jadi seterusnya kita akan ke punca yang ke-8 ya. Ini sudah punca yang ke-8 injektor. Kita pernah jumpa juga kereta Viva. Dia sudah ganti coil plug, dia pun sudah pening. Jadi injektornya masalah. Di mana wiringnya ada putus di bagian engine dan kadang-kadang ECU pun masalah. Tapi kita cerita injektor ini sumbat. Kalau sumbat injektor ini dia adalah nozzle untuk spray. So kameramen sini saya tidak tahu lah, saya punya ini pun tidak nampak. Sudah injektor yang ini, kameramen boleh nampak sini tangan saya. Ini injektor ada 3 biji. 1, 2, di belakang lagi sana. Jadi injektor ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menghasilkan daya sembur, menghasilkan semburan. Oke? Itu injektor fungsi-fungsi. Jadi kalau dia injektor sumbat, boleh tak semput? Semput. Sebab tidak ada petrol masuk, ada api, tidak ada petrol. Macam mana mau terbakar? Kalau terbakar pun sekali dia tidak sempurna. Kenapa? Berlaku penyumbatan ataupun dia mati total. Oke? Nomor 9. Fungsi yang ke-9 adalah ECU. Ini otak dia. ECU maksudnya apa? Dalam kurungan engine control unit. Engine control unit ini otak kepada semua sistem tadi, semua arahan daripada ECU. Ini umpama presiden lah, ataupun kalau kita di Malaysia perdana menteri. Yang lain tuh jemaah-jemaah menterinya lah. Jemaah-jemaah menterinya. Di bawah jemaah menteri dia ada lagi jabatan. Di bawah jabatan ada lagi yang laskari ketua kampung. Sebab itu kalau dapat projek, sampai ketua kampung, kau paham lah. Projek 2 juta. Contoh begitu. Yang rosak itu ECU-nya. Pemimpinnya rosak. Rosak semuanya. Begitu. Paham-paham lah kalau kena sindir dalam konten tuh. Oke, jadi kita masuk pada engine control unit. Jadi engine ini mengarah. Tetapi untuk mengarahkan dia perlu informer. Informer itu disebut sebagai sensor. Dan yang melaksanakan itu disebut sebagai aktuator. Yang pembuat keputusan adalah ECU. Kau bagi informer sana banyak penceroboh, tanduo punya case, hantar kapal selam. Tapi perlu ada informer daripada semua jabatan. Kenapa perlu dihantar bantuan? Perlu ada informer. Setelah informer diterima, diluluskan di peringkat parlimen contohnya. Undang-undang sudah lulus. Hantar bantuan, hantar peruntukan. Begitu juga sistem kereta kalau mau paham. Segala otak adalah ECU. Oke, seterusnya kalau ECU gila, boleh tak gila semua? Gila. Yang injektor punya ini siapa bagi arahan? ECU. Coil plug ini siapa bagi arahan? Coil plug ini. ECU. CKP, CMP ini ada informer kepada ECU. Kalau ini rosak, apa ECU mau baca? Tidak boleh baca apa-apa, bos. ECU itu duduk terpaku di dalam itu. Apa dia boleh buat? Macam kita lah. Otak kita duduk di sini. Pernah kau tengok otak kita berjalan? Pergi ambil air. Tidak ada tangan yang dengan kaki berjalan nih. Itulah perumpamaan dia supaya kita senang paham. Oke? Jadi kalau ECU gila, semua gila. Oke? Seterusnya adalah plug seal. Kenapa plug seal itu sangat penting? Macam saya terangkan tadi sini. Dia boleh semput tak plug seal nih? Boleh. Sini, kalau minyak ini tidak aneh, dia tidak boleh tutup sudah lubang nih, dia keras nih seal. Kameramen boleh sini, seal ini keras. Macam inilah keras nih, ini yang asal dia keras. Dia mati sudah. Jadi akhirnya dia basah. Bila dia basah, ini basah. Contoh, dia tidak dapat tahan nih, longgar di sini, tahan nih. Minyak akan masuk di sini dan seterusnya berlakukan percikan api. Disebut sebagai fire, api leaking ataupun api misfire bahasa Inggrisnya. Bahasa Melayunya api yang tidak sepatutnya masuk pergi di luar, dia pergi luar. Sepatutnya api ini keluar di sini. 100% masuk dalam combustion area, tapi dia keluar di sini gara-gara ada basah di sini. Kenapa dia basah? Ini silnya sudah basah, kan minyak hitam di sini. Jadi boleh tak semput jika api itu terkeluar 20% di sini, 80% yang masuk dalam kebut pembakaran. 80%, sepatutnya 100%. Tapi oleh karena basah, dia keluar 20% api, 80%. Akhirnya berlaku jacking. Kenapa jacking? Basah, bukan merusak pun coil, cuma basah disebabkan oleh seal. Saya itu kenapa kita ganti ini beliau punya. Kita ganti one set. Sebab 10 tahun sekali berkorban, apa salahnya kan? Bukan hari-hari. Lagipun kalau kita tukar, satu buang masa, yang kedua pasti akan bocor lagi. Jadi kalau sudah dia bocor 10 tahun kemudian lagi, alhamdulillah. Jangan tukar ini hari 2-3 bulan datang lagi, yang untung adalah bagian upah, rugi bagian upah. Oke, jadi paham ya? Jadi punca semput ini adalah bahagian plug seal. Jadi plug seal ini sangat penting sebab dia akan
Kalau dia bocor dia tidak dapat tahan tuh minyak hitam untuk masuk di dalam sistem sistem apa nanti coil plug tadi itu. Nah, dia bocorkan keras. Yang seterusnya adalah masalah fuel pump. Kenapa boleh semput? Fuel pump ini, satu masalah fuel pump ini ialah dia tidak dapat, bukan kata rusak. Dalam case sekarang kereta ini, Biba 850 semput ketika panas. Kereta dalam case ini sangat sukar ditemui. Kenapa? Sebab ketika sejuk dia oke, ketika panas dia oke. Setahu saya fuel pump ini fungsinya adalah supply minyak petrol. Supply petrol, betul? Petrol ataupun diesel lah, terkiralah. Jadi sekarang isunya adalah kenapa panas dia semput? Kenapa dia sejuk tidak semput? Bukankah kalau dia rosak ini barang dia mati total terus tidak boleh hidup? Itulah saya bilang paling susah mengubah penyakit yang CP-CP punya problem. Maksudnya yang kita tidak dapat tahu. Kadang-kadang dia datang, kadang-kadang tidak datang. Kita pernah jumpa begitu. Panas dia tidak oke, sejuk oke pula. Jadi takkanlah orang mau mandu itu time sejuk saya berapa kali mau berhenti di jalan raya untuk kasih sejuk itu engine. Jadi problemnya di kereta, bila dia panas saja dia semput. Panas saja dia semput. Kenapa dia boleh semput? Dan apa kaitannya dengan fuel pump ataupun electric pump? Apa kaitannya? Sebab electric pump ini di dalam ini ada sejenis motor yang dibuat daripada campuran magnet dan juga induction motor. Disebut induction motor, maksudnya ada gegelung kuningan di dalam dan juga ada magnet. Magnet ini magnet tetap. Kalau dia magnet buatan mungkin dia lain lagi. Untuk menghasilkan putaran dia perlukan magnet dan juga rotor dan juga gegelung kuningan. Jadi untuk memusing ini dia perlukan lagi karbon. Ada karbon lagi di dalam. Jadi semua ini bergabung di dalam. Tetapi sekiranya kau beli itu barang tidak original ataupun dia tidak berapa bagus, buatannya dalam satu masalah kau akan dapat dia ketika kau laju tidak berapa laju, dia akan semput lari 100. Satu, tanda-tanda yang begini rosak. Yang kedua, ketika panas dia boleh jadi masalah. Kenapa dia tidak tahan dia punya rintangan resisten ataupun dalam unit ohm. Kalau kita tengok ini kereta, kenapa fuel pump masalah pula? Sedangkan hidup. Kalau fuel pump rosak bukan dia terus mati total kah? Itu kalau dia mati total. Bagaimana kalau matinya itu on the way mau mati? Kau tahu kah bila dia mati? Susah kita mau tahu dia bila mati. Oke? Jadi kita kena paham yang itu. Oke? Jadi ketika panas dia semput. Dia bukan mati ya, semput. Semput macam Oke, video ini macam ini. Saya bagi contoh dalam video saya. Mungkin ada orang yang boleh tengok kameramen sini ya. Oke, boleh tengok sini kalau ada saya tidak tahu, mungkin boleh hold dulu. Oke, sekarang ini kita tengok ini masalah asal keretanya. Satu Biba berapa cc nih? 1850. 850. Oke, Biba 850 ini kita tengok full code. Oke. Ini setelah ganti crank subsensor. Ini setelah kita ganti crank subsensor. Mati. Lemau. Ada lemas, full. Pedal pun full, lemas. Nah, kalau kau tidak rest, ya oke. Tapi ketika kau rest, dia lemau, lemas, semput. Jadi apakah masalah kereta ini satu saja? Jadi setelah kita nyatakan faktor-faktornya 1 hingga 11, sebenarnya kereta ini masalahnya satu saja, yang semput lah. Tapi yang check engine itu memang cam subsensor lah, dan juga yang leaking itu memang ada kaitan pun. At least kalau kita ganti CMP saja, cam subsensor itu, dan kita tidak ganti itu seal plug juga basah, benda ini akan jadi balik semput. Jadi kita tidak mau benda ini berulang, benda yang tidak pandai selesai. Jadi kita ambil step dia, yaitu kita ganti dulu apa yang keluar di scanner, yaitu CMP. CMP kita tahu seperti mana penjelasan saya sini, CMP dia jaga minyak. Oke? Dia synchronize dengan api. Jadi kalau dua-dua bermasalah kita cek dulu. Jadi kalau di scanner cakap CMP sudah ganti, kita tengok lagi bahagian plug seal dia. Kalau dia basah pun tidak boleh juga. Setelah itu semua cek engine tidak keluar, barulah kita buat step yang ketiga, kenapa lagi dia semput. Jadi setelah kita 1-2 hari kita cek ini keretanya nih beliau, ya. Apa masalahnya? Satu saja. Ya. Fuel pump ini tidak tahan panas. Dan yang kedua, coba kameramen sini. Tengok kedua. Satu sumbat, apa tanah nih?
Ini memang ini selalu tambah-tambah minyak hitam ini. Saya tambah-tambah minyak hitam, selalu tambah-tambah petrol tapi tangki dia tidak ini. Jadi kenapa dia panas baru anu satu sudahlah dia sumbat. Ini pasti tidak laju nih kereta nih. Kalaupun bagus ini motor filternya begini, masya Allah. Macam mana lah minyak mau limpas kalau begini Nah, ini dia isi petrol kan dia isi pasir dia isi nih. Nah, macam mana nih? Saya pun tidak tahu lah macam mana mau cakap. Jadi orang ini kurang budget, jadi kita bagi dia second hand saja, second hand Jadi at least kita tahu. Jadi kalau sudah begini, menunjukkan tangkinya kotor. Bila tangkinya kotor, walaupun motor baru pasti akan kotor lagi. Jadi apakah masalah kereta ini satu saja yang dia lemau? Sebenarnya dia punya masalah pil pump. Ketika panas dia masalah sebab motor ini bekerja keras siang malam, gara-gara tersumbat, akhirnya dia sendiri makan diri, akhirnya dia sendiri rosak. Sudah dia rosak tidak berapa kuat. Kau tengok macam mana nih kameramen? Coba fokus, boleh tengok nggak please nih? Macam mana keadaan dia punya filter nih? Macam mana petrol itu mau masuk? Macam mana petrol itu mau masuk kalau dalam keadaan begini? Sebab itu pengajarannya, jangan isi petrol ataupun tangki nih, jangan selalu tambah-tambah minyak di luar. Kadang-kadang geleng kita itu tidak bersih, kan? Sebab kena ingat, filternya untuk Pro 2 hanya satu, bukan macam Proton. Dia ada filter di sini dekat electric pump, dia ada lagi filter di bagian dekat tayar ataupun di bagian engine. Sebelum sampai ke engine dia ada satu filter ataupun dekat tayar. Tengok jenis kereta dia ada 2 filter. Tapi untuk kereta Pro 2 tidak ada, ini ya filternya nih. Dengan ada filter di housing dia tuh, ada satu. Jadi kalau sudah sumbat, habis sumbat semuanya. Jadi puncak kepada masalah ini satu adalah berlaku masalah pada electric pump, yaitu ketika panas, sebab awalan problem ini adalah penyumbatan yang berterusan, yaitu tengok kameramen sini dekat sedikit. Tengok sini. Jadi berlaku penyumbatan di sini. Tengok tanah tuh. Jadi itu sebab kenapa dia lemas. Sebab berlaku penyumbatan. Jadi kita sudah terangkan dengan beliau dan dia mengatakan dia kurang budget. Jadi apa yang saya ganti hanya saya bagi dia original second. Tapi kita kasih bersih sedikit lah. Kasih bersih sedikit. Orang sudah kurang budget, at least kita sudah bagi jawaban. Jadi itu saja sekadar pengungsian masalah kenapa kereta ini panas. Pengajarannya satu saja, jangan pakai minyak yang main tambah-tambah dan geleng kau tuh kotor. Sebab mustahil tanah ini boleh masuk kecuali kau tenggelam di lumpur itu kereta. Jadi kalau kita tengok ini memang dia tambah-tambah minyak ataupun tidak tahu lah macam mana mau cakap. Pokoknya berlaku penyumbatan dan akhirnya berlakunya beban kepada motor dan motor itu sendiri makan diri. Tidak mampu sudah. Bila dia panas saja dia akan tidak mampu sudah. Oke. Jadi itu saja kita punya perkongsian pada hari ini. Motor ini sebenarnya bukan mati, dia hidup. Sebab itu tadi kita rest, dia hidup. Cuma kita rest tidak cukup kuat, berlaku penyumbatan dan juga berlaku ketidaktahanan kepada haba panas di dalam pil pump itu sendiri. Jadi itu saja untuk konten hari ini. Insya Allah berapa menit sudah kameramen? 32 menit. Oke, ingatkan baru 3 menit. Oke, jadi itu saja sekadar perkongsian dia hari ini. Boleh kameramen kasih dekat sikit, tengok apa punca-puncanya. Jadi mudah-mudahan ilmu yang serba ringkas ini memberi manfaat kepada kita semua. Jadi kita akan tengok kereta ini, adakah kereta ini lemas sudah. Jadi kita akan start. Jadi kameramen boleh kita tengok dia ada lemas ke tidak. Jadi kita mungkin ada hold sedikit sebab kita mau tengok kepanasan engine dulu. Kasih hold dulu sekejap. Oke, sekarang kita kereta sudah tengah hidup. Kameramen boleh ke sini tengok engine hidup. Tengok belting hidup. Hidup. Kita respon sekarang panasnya. So, kereta ini lama mati. Coba ini kipas dia kasih dari 69 panas dia ya. Kita rest. Sekarang engine hidup, kita rest ya. Cuma ini asap putih. Kameramen boleh dengar tengok. Ringan ya. Cuma dia asap putih ini satu ada dua, sebabnya tadi itu minyak banyak betul di dalam sini. Sebab gara-gara itu dia tidak pasang ini plate. Ini dia tidak pasang ini plate, akhirnya penuh minyak di dalam ini full intake dia sini. Kalau kita tengok asap putih di belakang, jangan pula itu owner salahkan saya lagi. Tuh nampak asap putih di belakang tuh. Tengok. Asap putih ya. Ini masalah lain lah. Masalah lain lagi. Ada asap putih sedikit sebab seperti mana saya jelaskan tadi, gara-gara minyak masuk dalam ini full intake, akhirnya penuh, dia bercampur dalam sistem udara itu sendiri, dia bakar. Jadi sekarang ini boleh di rest sudah. Bacaan menunjukkan 75. Ya, 75 ini kira panas lah. Biasanya 30 ke bawah kan, 75 panas. Kita rest, dia tidak semput sudah. Jadi kita akan tes jalan di kereta, adakah dia semput? Kita hold dulu untuk menggerakkan duration. Oke, sekarang kita sudah kereta ini panas sudah. So kita tengok bacaan dia 80 80 engine coolant temperature. So sekarang kita rest tengok RPM tuh. Kita jalan. Kita akan tengok.
Oke. Kita jalan sekarang boleh sudah. Jadi kereta ini oke sudah jalan. Itu hari kita naik bukit pun susah. Jadi kereta ini oke sudah. Kita tengok RPM, kita akan ke depan saya sebab bateri kamera kita sudah mau weak. Jadi kita try. Oke, itu hari tidak boleh kita try saya sini. Oke. Oke, kameramen mungkin boleh tengok kita boleh talut dari luar. Oke, kameramen boleh keluar dulu sekejap. Minta maaf pada owner, bukan kita sengaja mau talut. So kita mau tengok dia boleh naik bukit ke tidak. Oke, kameramen cepat. So, kita punya kita punya bateri mau weak sudah. Oke. Oke, kita tengok tayar dia, tengok tayar bawah. Oke, jadi kita boleh ini. Dia punya gear aneh. Oke, kita akan reverse. Oke, kita akan maju. Minta maaf pada owner. Oke, jadi oke sudahlah pick up kuat. Minta maaf banyak-banyak pada owner, bukan kita sengaja sebab alasannya dia tidak boleh rest, dia lemau dan tidak boleh naik bukit terus mati ataupun dia tidak mati gitu. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini insyaallah. Jadi kereta ini kira settle lah. Jadi kita buat pada waktu malam sebab bateri kameramen kita mau habis. Jadi kita tamatkan saja. Jadi insyaallah sekiranya video ini bagus, kita mohon jika konten ini bagus, subscribe, like ataupun share. Oke, boleh komen juga. Jadi kameramen tengok bateri berapa ada? 11%. Oke, jadi itu saja. Jadi kalau ada Anda menghadapi masalah seperti ini, jangan segan dan malu, boleh komen di bawah. Dan mohon maaf sekiranya video ini terlalu panjang sebab kita nak share ilmu ini memang kena ada step by stepnya. Jadi minta maaf, bukan kita sengaja kasih panjang. Jadi jangan lupa kasih share, jangan lupa kasih subscribe. Dan terima kasih pada mereka yang sentiasa follow dengan saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di channel, di video akan datang. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.